Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kali ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa yang sedang berkuliah di Norwegia. Namanya adalah Rosita Septiani Putri. Halo Rosita. Halo, pagi. Pagi dari Norwegia maksudnya. Oh, masih pagi di sana? Iya, masih. Oke. Sedang kegiatan apa ya di sana? Bisa dijelaskan kepada para pendengar Voice of Indonesia? Iya, bisa dipanggil Rosi aja kalau Rosi, ya, kesulitan. Jadi saat ini sedang berkuliah master di Norwegia, di Norwegian University of Science and Technology. Ini tahun kedua di NTNU. Jadi berangkat ke Norwegia dari 2021. Iya, untuk programnya soal sustainable development. Sustainable development ya. Ini kenapa, kalau boleh tahu nih, kita nanya-nanya sedikit. Kok bisa sampai kuliah di Norwegia gitu, di master's degree-nya itu ikut jalur dari beasiswa atau emang mandiri dari Rosinya sendiri? Sebenarnya kalau daftar kuliah itu nyoba semua kesempatan sih. Jadi sebelum lulus S1 dulu dari UGM itu dulu UGM, ya? udah mulai persiapan nyari beasiswa. Dan kebetulan ya karena bersyukurnya UGM juga jejaringnya luas. Jadi sambil nunggu pengumuman beasiswa yang lain tuh ada salah satu beasiswa yang buka khusus untuk anak UGM dan khusus untuk departemen saya gitu. Maksudnya memang jurusannya kerjasama antar universitas gitu. Jadi ya sebuah kesempatan aja. Jadi daftar. Terus memang kalau beasiswa yang lain nunggu pengumuman sampai berbulan-bulan, untuk beasiswa yang Norwegia ini hanya nunggu dalam 2 minggu gitu. Jadi 2 minggu saja. Akhirnya, jadi tidak lama gitu ya. 2 minggu. Ya, dari pendaftaran sampai pengumuman itu 2 minggu. Jadi akhirnya udah langsung daftar, dan ternyata malah Norwegia tuh nggak pernah terfikirkan sebelumnya karena nggak kepikiran aja sampai sejauh ini gitu kan, karena pasti orang-orang milihnya Inggris atau mungkin negara Eropa yang lain gitu. Tapi setelah saya baca terus, karena memang Norwegia salah satu negara yang gaya hidupnya mereka menjunjung sustainability dan segala macam, jadi tepat aja ternyata belajar sustainable development di negara yang memang menerapkan itu. Oh, oke. Nah, tapi untuk ikut beasiswa kan ya tandanya saat itu? Ya. Untuk persaingannya itu seperti kayak misalnya data-data yang sudah apa saja yang dipersiapkan gitu, dan saingan apa aja, kayak misalnya apakah ada tes TOEFL dan sebagainya untuk menyatakan itu bisa, Rosi sendiri ini bisa lulus gitu di beasiswa kali ini, dan berapa jumlah pesaing-pesaingnya yang mengikuti beasiswa yang sama, kalau kami boleh tahu? Ya, sebenarnya kalau mau kuliah S2 itu menurutku kuncinya tuh, satu kunci terbesarnya tuh memang harus punya IELTS atau nggak TOEFL. Jadi kalau udah megang IELTS atau TOEFL test, itu pasti kayak satu langkah lebih mudah untuk nge-unlock beasiswa-beasiswa yang ada gitu. Nah, kebetulan karena kalau di Norwegia itu memang syarat utamanya itu memang IELTS ya atau TOEFL. Itu salah satu syarat yang memang penting, dan ada skor tertentu yang mereka kasih minimalnya. Jadi semua persyaratan udah siap, karena tadi saya udah bilang kan, udah nyoba berbagai beasiswa kayak 6 atau 7 beasiswa gitu. Jadi amunisinya udah lengkap. Itu dalam 1 tahun itu. Oh, banyak juga ya. Ya, jadi beasiswa ini dia buka bulan Oktober kalau nggak salah. Sedangkan saya udah berjuang beasiswa tuh udah dari Januari. Jadi udah berbagai macam program itu saya apply. Jadi ketika beasiswa ini daftar, udah ada, buka laptop tinggal kirim aja karena udah siap. Nah, itu persiapannya tuh penting. Jadi udah rapi semua dokumennya, CV-nya, motivation letter, IELTS, ijazah dan segala macam, ya udah tinggal daftar aja. Untuk persaingannya, karena tadi bersaingnya justru dengan anak-anak UGM sendiri, karena memang beasiswa ini kan kampus ya. Iya, jadi menurut saya ketika bersaing
mungkin kayak oh iya saingannya cuma anak sesama UGM aja, tapi justru karena sama-sama UGM saya jadi tahu kualitas mereka seperti apa gitu, karena oh ya mirip, kita dididik di tempat yang sama, jadi lebih pressure malahan kalau ketemu dengan saingan yang udah jelas mereka itu siapa gitu. Kalau Oke. untuk jumlahnya kurang tahu pasti karena memang tidak di publish gitu. Oke oke. Tapi Rosie dan teman-teman, apakah ada yang dari UGM dan akhirnya berada di kampus yang sama atau mungkin di prodi yang sama juga nih dan mungkin satu kelas gitu menghadapi kuliah di Norwegianya sekarang ini bersama-sama, ada atau tidak? Ada satu orang aja. Oh, satu orang Jadi aja. kami ya, kami satu fakultas tapi beda Prodi ya? beda departemen, Oh iya, ada Pak. beda prodi. Tapi kalau di Norwegia itu banyak sekali kelas yang gabungan. Jadi hampir jarang untuk kelas yang kalau programnya sustainable development berarti akan punya teman seangkatan. Itu jadi kayak teman seangkatan tuh nggak apa ya, istilah itu tuh nggak berlaku di sini karena setiap kelas itu kita selalu campur. Misalnya anak sustainable development satu kelas sama anak arsitektur atau sama anak entrepreneurship atau sama anak pendidikan gitu. Jadi ya semua itu pasti akan ngeblend. Nah, salah satunya saya sekelas dengan teman UGM yang satu lagi gitu. Oke. Nah, tapi untuk kuliah di Norwegia sendiri kan sudah dijelaskan tadi ya, kayak apa namanya? Sesuatu apa gaya kuliahnya itu tidak sama kayak yang di Indonesia, itu benar gak? Ya, Oke. iya. Nah, itu cara menghadapi perbedaannya gitu kayak dan membiasakan diri supaya bisa mengikuti arusnya perkuliahan di sana dan dengan kondisi yang sekarang nih kan lagi sedang Ramadan nih. Rosie sendiri itu beradaptasinya bagaimana? Apa ada cara tertentu atau? Em, Sebenarnya kalau di sini yang lebih kaget adalah berangkat kuliah tuh nggak wajib. Oh, nggak wajib malahan. Iya. Oh, Jadi em, apa ya, memang nggak ada presensi gitu, nggak ada oh ya harus harus berangkat terus harus boleh izin maksimal satu semester 3 kali atau enggak. Yang kaget adalah ya memang berangkat kuliah itu sebenarnya pilihan dari student sendiri, mau berangkat silahkan, nggak berangkat juga silahkan gitu. Nah, kalau untuk menyambung yang tadi soal perbedaan teman-teman dan segala macam kan backgroundnya beda-beda. Nah, itu emang agak tantangannya di situ. hmm, Karena orangnya beda, programnya beda, nggak masalah. Tapi ditambah lagi negaranya beda, itu naik lagi level masalahnya. Karena artinya ada kesenjangan apa bahasa ya di situ. Jadi udah beda orang aja udah masalah kan dengan betul. kalau ketika diskusi atau apa gitu. Bahasa berbeda, mungkin kalau kita tahu sama-sama bahasa Inggris masih oke. Sekarang adalah berbeda aksennya, itu masalah lagi. Karena berarti pemahaman kita terhadap itu harus lebih jeli gitu ya ketika ada teman yang ngobrol mungkin dari negara mana dan dia mungkin kita nggak begitu ngerti bahasa Inggrisnya, mungkin udah level yang sangat advance atau mungkin ada aksen yang beda gitu. Jadi memang tantangannya lebih ke awal-awal kayak gitu. Jadi awal-awal adaptasi. Terus kalau menyambung soal tadi Ramadan, Iya. memang di sini Muslimnya jarang, maksudnya jarang menemui teman-teman sesama Muslim gitu. Mungkin akan ketemu ketika memang janjian gitu dengan komunitas Muslim. Tapi kalau di kampus itu nggak kelihatan aja gitu, nggak kelihatan teman-temannya yang Muslim yang mana dan segala macam. Dan kalau masalah puasa ya memang kontrol kontrol saya sendiri sih. Jadi karena Oh, oke. teman-teman yang lain tidak berpuasa, jadi sebisa mungkin saya mencari teman yang sama-sama puasa ya, mungkin anak Indonesia yang lain gitu. Jadi Hmm. biar lebih ngerasa nggak sepi aja. Karena kalau misalnya ke kampus kan pasti kafe buka, terus restorannya yang lain buka gitu. Jadi kadang kalau misalnya di kampus tuh secara nggak sadar habis kuliah terus diajak ayo ke kafe gitu, oh saya ikut gitu, pernah satu kali saya ikut gitu, terus kayaknya ada yang salah deh dengan ini gitu, oh iya ternyata puasa gitu, jadi kadang ke bawah aja, Oh, ke bawah bawa arus. suasana Iya, suasana betul betul. ya, karena suasana Ramadan yang nggak ada, jadi kayak oh iya tapi
kayaknya puasa deh gitu. Jadi harus memang menjaga diri sendiri, apalagi jam sholatnya dan Oh iya, tempat ibadahnya kan, ngomong-ngomongin ya tentang tempat ibadahnya juga terbatas ya, gitu. ngomong-ngomong tentang jam sholat, itu puasa di sana berapa jam ya? Kan kalau di Indonesia 12 jam ya, dari jam 6 dan buka sekitar jam 6 lah kalau di waktu Jakarta. Kalau di Norwegia itu lebih lama atau malah lebih bentar? Jadi sekarang di Norwegia itu sunsetnya telat karena sudah memasuki musim semi dan menuju kayak musim Oh, panas gitu. Jadi iya. sunsetnya sekitar jam 9, 9 malam. 9 ya sekitar jam 8 sampai 9 malam, tapi nanti semakin hari itu dia kan semakin telat ya. Jadi dia akan semakin malam gitu sunsetnya. Jadi Oh, mungkin bisa jadi jam 10 malam, terus terakhir tahun kemarin jam 11 atau jam 12 malam itu masih masih masih. terang benderang gitu. Sunsetnya jam 11, terus sunrise-nya jam 2 pagi gitu. Jadi waktu Oh, gelapnya hanya dua jam. Tapi kalau untuk sekarang puasa tuh 16 sampai 17 jam eh, waktu sini. kamu kuat itu puasa 16, Nah, 17 dingin kan? dingin. Kalau Oh, panas mungkin nggak kuat, tapi karena masih dingin, suhunya masih 0, masih 1, 2 derajat gitu. Jadi nggak begitu terasa ini aja, nggak begitu ngerasa haus atau lapar gitu. oke oke. Nah untuk kuliah, kita kembali lagi ke topik kuliah ya. Itu untuk di kegiatan master's degree yang di Norwegia itu, apakah ada kelas khusus gitu, kayak misalnya kan kalau di setiap pertukaran pelajar biasanya tuh ada kegiatan khusus tentang misalnya memperkenalkan budaya Indonesia ke Norwegianya gitu, seperti salah satu apa beasiswa yang baru berangkat kemarin itu namanya ISMA kalau nggak salah, yaitu mereka diminta untuk memperkenalkan budaya Indonesia, mulai itu dari baju, habis itu budaya, bahasa, dan sedikit permainan atau makanan-makanan dari Indonesia. Untuk beasiswanya Rosi sendiri ini, ada program seperti itu atau tidak ya? Kalau dari beasiswa karena kami hanya 2 orang gitu, jadi enggak. Tapi kalau untuk PPI Indonesia yang ada di Trondheim, kita punya cultural cultural festival setiap tahun di bulan Agustus, Hmm. dan anak-anak Indonesia selalu berpartisipasi. Warga negara Indonesia pada umumnya selalu berpartisipasi di festival itu. Dan kebetulan sepertinya tahun kemarin juga saking semangatnya dekorasi dan segala macam kayaknya menang juga deh. Jadi Oh menang. eh, iya, jadi makanannya terjual cepat gitu. Terus standnya dikunjungin paling rame dan paling meriah sih. Terus orang-orangnya juga banyak gitu. Jadi ya banyak sih sebenarnya momen-momen untuk eh, sharing culture gitu. Di sini ada beberapa beberapa kali event seperti itu dan kita selalu join terus sih. Oh, itu jadi memang setiap bulan Agustus ya? Apa tanggalnya itu ditentukan pada tanggal 17 Agustus? Kayaknya kalau tahun kemarin mirip-mirip. Oh mirip-mirip ya? Jadi momennya itu iya. Jadi momennya kita bagi dua, beberapa anak ada yang ngurusin festival, culture festival, terus beberapa ada yang kumpul di KBRI juga gitu. Karena Hmm. kayaknya waktunya hampir berbarengan gitu. Tapi itu tergantung sih. Jadi enggak, karena Agustus kan udah musim panas, jadi udah mulai hangat gitu loh. Jadi ketika bikin event kayak gitu kan kalau musim panas akan lebih antusias kan. Kalau masih bulan-bulan kayak gini pasti sepi, nggak ada ini. Untuk kondisi dingin di sananya juga, apakah sudah mulai hangat ya, tadi dibilang kan udah mulai menuju musim Ya, semi kan ya? kalau 1 derajat, 1 sampai 2 derajat tuh kita udah seneng di sini. Oh seneng malahan. Ya, 0, 1, 2 itu udah mulai bahagia karena biasanya mungkin sehari-harinya paling minusnya itu mungkin -20, -25. Dingin Ya, banget ya itu tandanya. ya. Tapi untuk sehari-hari sih mungkin -10, -11 gitu. Tapi ada yang ekstrim waktu musim dingin tuh sampai -20. Tapi kalau sekarang ya masih oke sih. Hmm, biasanya kalau lagi musim dinginnya sedang ekstrim-ekstrimnya seperti itu biasanya apakah disediakan seperti
tempat penghangat di ruangannya atau dari gimananya? Kan kita dari Indonesia nih tidak terbiasa dengan suhu dingin seperti itu. Itu menghadapinya gimana ya kalau saya boleh tahu? Jadi sebenarnya dulu cukup ambisius dari Indonesia tuh bawa baju yang tebel, terus udah belanja jaket. Nah mungkin untuk kayak teman-teman yang mau kuliah di Norwegia itu kan dia paling ujung ya, maksudnya Eropa Utara gitu. Betul. Jangan berharap jaket yang kita beli di Indonesia itu mempan gitu untuk dipakai di sini. Karena mungkin yang dijual di Indonesia itu untuk fashion ya, maksudnya kelihatan ada bulu-bulunya, terus anget gitu. Tapi pas sampai sini itu nggak kerasa gitu. Jadi akhirnya belajar dari pengalaman untuk teman-teman di tahun selanjutnya kami menganjurkan kalau misalnya mau berangkat, belanjanya di sini aja, nggak usah terlalu banyak bawa bawaan dari Indonesia karena memang jaketnya udah disesuaikan yang di sini tuh lebih tahu musimnya dan suhunya. Dan kalau di Indonesia itu adanya AC di mana-mana, kalau di sini adanya heater di mana-mana. Gitu. Kebalikannya. Jadi kebalikannya, ya. Jadi kebalikannya. Nah itu untuk selama masa kuliahnya juga itu ada kegiatan-kegiatan yang seru gak selain yang tadi sudah disampaikan dari PPI dan kegiatan dari perkumpulan mahasiswa dari Indonesia, apa dari kegiatan kampusnya sendiri yang Rosie sedang jalani gitu, apa ada sesuatu hal yang berbeda dari kampus yang ada di Indonesia atau tidak? Kalau di sini enaknya karena ke Eropa itu dekat dan satu sama lain. Jadi gini, kalau di Indonesia itu exchange itu adalah sebuah kayak oh ya achievement gitu kan. Maksudnya kayak wah aku exchange nih ke negara mana negara mana. Ya kalau saya di sini, saya exchange ke Sweden, tapi juga nggak bisa dibanggakan. Mesti Sweden sebelahnya, naik bis pun sampai gitu ke Sweden gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu jadi, oh ternyata memang apa yang ini apa ya yang kita anggap kayak dulu, wah kayaknya exchange susah banget, terus bisa ke Swedia, bisa kemana? Oh ya sebelahan, tetanggaan gitu. Jadi sangat mudah untuk anak-anak di sini mobilitas ke negara lain. Jadi kayak oh ya semester ini aku exchange ke UK, terus ada mungkin teman sekelas oh ya aku semester depan exchange ke mana gitu, ke Eropa yang lain atau ke Afrika gitu. Dan saya juga exchange ke Swedia dan intern juga di Swedia. Sempat intern di Swedia juga tandanya? Iya sempat intern di Swedia 6 bulan di satu semester di Sweden. Oh itu jadi sekolah. Ya gimana? Jadi yang di sini itu yang beda ya mungkin soal summer sih. Jadi summer school itu adalah hal yang sangat banyak banget di Eropa sini gitu. Summer school, terus summer job itu juga banyak. Nah, saya akhirnya memutuskan summer schoolnya di Sweden. Dan karena betah di Sweden, setelah summer school saya lanjutin intern di Sweden gitu. Di Stockholm. Di Stockholm, Sweden ya? Ya. Nah itu tapi kalau untuk mengurus-ngurus kayak gitu apakah harus mengurus ininya lagi paspornya atau gimana setiap pindah ke negara kan itu hitungannya, bukan kayak kalau di sini kan kayak Jakarta ke Bandung ya gak terlalu kerasa gitu, tapi kan kalau itu kan hitungannya walaupun dekat tapi kan beda negara, itu apakah harus mengurus paspornya lagi atau bagaimana? Kalau untuk EU kita bisa mobilitas ke Schengen country, jadi visanya bisa berlaku di mana aja. Jadi udah tinggal pindah aja ke Sweden, naik kereta atau naik pesawat atau apa, udah bisa tinggal di negara lain atau magang di negara lain gitu. Oke, terima kasih Rosie sudah menemani bincang kita kali ini di Voice of Indonesia di episode kali ini ya. Iya. Ya terima kasih dan semoga lancar terus puasanya dan semoga sukses ya kuliahnya untuk kedepannya karena udah tinggal berapa semester lagi nih tandanya? Tinggal 2 bulan lagi. Oh 2 bulan lagi ya, semoga lulusnya cepet lah ya. Iya, makasih banyak. Iya. Oke, pendengar Voice of Indonesia, berikut adalah perbincangan kami dari mahasiswa yang dari Indonesia yang berkuliah di Norwegia. Terima kasih Voice of Indonesia dan kita akan bertemu lain waktu. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.